Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kembali sejumlah taman dan hutan kota. Walaupun dapat kembali memanfaatkan taman tersebut, masyarakat harus melakukan sejumlah ketentuan terkait protokol kesehatan. Sabtu pagi, ada pemandangan berbeda di Taman Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di taman ini sudah banyak warga yang berolahraga. Padahal, taman sempat ditutup dalam waktu yang cukup lama untuk mencegah kerumunan dan mencegah penularan virus corona. Ternyata, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka aktivitas di sejumlah taman kota sejak Sabtu ini. Warga menyambut antusias kebijakan ini dan memanfaatkan taman untuk beraktivitas bersama keluarga dan teman-teman. Meski dibuka kembali, petugas tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setiap pengunjung diharuskan mengisi data diri di pintu masuk. Selain itu, para pengunjung diwajibkan memakai masker serta mencuci tangan. Saat di dalam area taman, pengunjung diimbau untuk tetap menjaga jarak. Berarti emang tadi itu emang sengaja niat ke sini gitu ya Pak ya? Sama anak-anak aja, sama keluarga. Itu memang yang biasanya rutin tuh muter gitu setiap hari libur gitu ya? Iya. Jadi pas lagi masuk tuh ada penjagaan protokol kesehatan nggak Bu pas lagi masuk? Ada, ya. Apa Biasa aja, Bu? ngisi data dulu di depan, titip KTP. Apa aja? Kalau bisa sih ya dibuka terus ya Pak, tapi kita tetap jaga protokol kesehatan aja. Mulai Sabtu ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi membuka 25 taman kota serta 3 hutan kota di Jakarta. Meski kembali bisa memanfaatkan taman, masyarakat diminta tetap mematuhi protokol kesehatan dan ketentuan PPKM. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melonggarkan kebijakan penutupan tempat wisata dan hiburan. Bahkan Pemprov DKI Jakarta juga berencana akan kembali membuka operasional tempat karaoke di tengah pemberlakuan PPKM berskala mikro. Kami akan membahasnya bersama Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta, Hana Suryani, dan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono. Bu Hana, Pak Pandu, selamat malam. Selamat malam, Mbak Wira. Oke, saya ke Bu Hana terlebih dahulu. Sudah dapat lampu hijau begitu dari Pemprov DKI untuk pembukaan tempat hiburan karaoke atau seperti apa saat ini tahapannya, Bu Hana? Ya, tahapannya inilah yang harapan dari Pemprov. Memang selama ini saya atau kami pengusaha hiburan memohon diberi kesempatan untuk dibuka. Namun pasti dengan catatan bahwa usaha harus dibundel dengan protokol kesehatan yang kuat. Itu sekarang hiburan tidak serta langsung dibuka semua gitu loh Mbak. Jadi kita ini dibuka harus menyampaikan surat permohonan pembukaan. Dilampiri dengan protokol kesehatan yang ketat, tanda usaha pariwisata yang masih berlaku, juga dilampirkan dengan fakta integritas dari pengusaha untuk komitmen apabila protokolnya harus dijalankan dan siap diikuti apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kelalaian terhadap protokol yang diajukan. Seperti itu. Tempat hiburannya seperti apa? Sebelum kita nanti berbicara mengenai detail lebih lanjut persyaratan protokol kesehatannya. Tempat karaoke sudah diberikan izin, bagaimana dengan tempat spa atau tempat hiburan lainnya? Mana saja yang sudah mendapatkan lampu hijau dari Pemprov? Jadi gini Mbak, usaha hiburan malam sudah kita sebetulnya dari tahun lalu. Yang sudah adalah live musik, lalu bar. Nah, ini yang beri kesempatan adalah karaoke. Masih ada lagi klub, diskotik, geria pija, dan spa. Itu masih dalam bertahap ya gitu. Jadi sekarang fokus kita adalah pada karaoke. Sehingga pengawasan ini di lapangan fokus gitu. Dan kita akan belajar dari tempat-tempat yang sudah buka. Karena kita akan bisa melakukan evaluasi dan pengetatan di dalam protokol operasionalnya.
Mhm. Untuk di tempat karaoke teknisnya nanti detail seperti apa Bu Hana? Kita tahu bahwa aktivitasnya akan berada di ruang tertutup dan kemudian banyak kegiatan ataupun aktivitas yang otomatis banyak mengeluarkan droplet ya karena pasti bernyanyi begitu. Ya, jadi kalau untuk oke sendiri, kita sudah mempersiapkan apa namanya, kalau dari awalan sampai akhir itu kita sama dengan yang lain ya. Kayak dari saya mengajukan kepada Pemprov adalah untuk karaoke itu harus punya antigen untuk tamunya gitu. Atau genos, itu jelas, itu harus ada jajaran terdepan. Selain juga dengan temperatur checking, lalu dengan menggunakan masker, dan kami juga menyediakan masker apabila tamu lupa membawa masker. Nah, apabila tahapannya sudah sampai di dalam room, nah, room ini kita mengedepankan untuk sirkulasinya, yaitu bagaimana teman-teman pengusaha itu harus sistem sirkulasinya yang baik, yaitu dari mulai sistem exhaust-nya, AC-nya yang memang yang model sekarang memang sudah menggunakan air purifier, antivirus, dan bahkan ada beberapa teman-teman pengusaha justru mendatangkan sendiri alat bunuh virus. Itu dari Jerman dan sudah tersertifikasi lewat Sukovindo. Nah, ini upaya-upaya yang akan dilakukan oleh teman-teman pengusaha. Walaupun tidak sebagian menggunakan alat yang tadi saya bilang itu. Tapi kita fokus di dalam karaoke itu adalah sirkulasi. Dan untuk apabila nanti teman-teman mau bernyanyi, itu yang pasti selain jarak yang harus pasang ya di samping, selanjutnya adalah masker dari mic. Itu kita bilangnya sarung mic. Tapi sekarang karena pandemi saya bilang itu adalah masker. Karena itu adalah betul masker. Dan jadi semua pengunjung itu diberi masker masing-masing. Ada beberapa beberapa stok buat mereka. Apabila mereka mau nyanyi ya mereka ganti sendiri sarung mic seperti itu. Dan kami juga menyiapkan dari Pemprov juga minta kami masing-masing pengusaha menyiapkan satgas COVID secara mandiri di tempat-tempat usaha tersebut. Untuk itu kita akan langsung pembinaan dari satgas COVID, entah yang daerah bahkan dari BNPB pusat. Seperti itu, Mbak. Saya ke Pak Pandu, rencana untuk pembukaan tempat hiburan karaoke ini banyak mendapatkan respon. Kalau Pak Pandu seperti apa? Ya, memang ini risikonya masih tinggi ya. Tapi kalau Pemda DKI sudah berani menyiapkan, itu pemerintah daerah DKI harus membuat standar yang baik dan melakukan pembinaan pada tempat-tempat hiburan yang mau dibuka dan diinspeksi betul supaya tempat hiburan itu bisa sesuai dengan standar yang sudah diberlakukan. Karena kalau tidak kan bisa merugikan kedua belah pihak. Pertama merugikan tempat hiburan, pengusaha hiburan yang mungkin sudah menginvestasi cukup banyak supaya bisa diizinkan. Kedua juga merugikan pengunjung. Keduanya ini yang perlu dilindungi. Jadi tadi keberadaan tes antigen itu sangat baik kalau bisa dilakukan. Lebih baik tes antigen dibandingkan genos karena tes antigen itu lebih memastikan bahwa seseorang itu tidak membawa virus. Yang kedua tadi kondisi tempat ventilasi dengan filter udara yang baik. Nah itu kan harus diinspeksi dengan baik ya oleh Pemda. Karena tanpa itu tanggung jawabnya di pemerintah daerah dan pengusaha hiburan. Kalau tanggung jawab itu sudah bisa dipegang, tidak main tipu-tipu gitu ya misalnya. Nanti kalau ada inspeksi baru dilakukan, nah itu jangan lah. Kita kan untuk kepentingan bersama. Jangan sudah dibuka, nanti ditutup lagi. Itu kan merugikan juga gitu kan. Supaya begitu dibuka, ada tahapannya, mungkin nggak sekaligus gitu, pelan-pelan nanti mulai lebih besar yang karaoke-nya tidak sekaligus semua karaoke, mungkin beberapa karaoke sudah memenuhi syarat, kemudian menjadi contoh yang lain dan seterusnya. Jadi dengan demikian kehati-hatian ini menjadi prasyarat yang harus dilakukan baik dari pengusaha hiburan maupun dari pihak pemerintah daerah.
Tanggung jawabnya artinya tidak hanya dibebankan kepada pengusaha saja begitu ya, tapi ada tanggung jawab Betul sekali. Pemprov di sana. Dan juga masyarakat yang memanfaatkan usaha hiburan juga harus bertanggung jawab gitu. Karena saling membutuhkan kan. Karena dengan kebutuhan itu harus betul-betul bersama-sama supaya betul-betul ada hiburan yang relatif aman gitu kan. Karena walaupun kondisinya dianggap berisiko, tapi kalau betul-betul diterapkan kan risikonya itu bisa kita tekan. Baik, kita sebenarnya berupaya juga untuk mengundang perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta, tapi tidak bisa hadir malam hari ini karena ada kesibukan lain. Pak Pandu, jika pertanyaannya kemudian angka positivity rate dan juga pertambahan jumlah kasus positif di Jakarta memang sudah relatif cukup turun dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Apakah kemudian memang ini waktu yang tepat untuk membuka kembali misalnya tempat hiburan, tempat wisata dengan lebih maksimal? Ya, kalau ditanya waktu sebenarnya waktu itu kan relatif, ya kan? Dan yang penting kesiapan sebenarnya. Kalau kesiapannya itu bisa dipenuhi, dan kesiapan Pemda kan bukan hanya untuk tempat hiburan, tapi Pemda juga harus tetap meningkatkan testing, lacak, isolasinya betul-betul diterapkan kan, dan jangan kendor gitu. Karena kasusnya menurun, kemudian testingnya diturunkan, jangan, malah tetap ditingkatkan. Karena kita ingin betul-betul sampai kasusnya rendah sekali. Dan dengan demikian maka kita bisa lebih mendapatkan situasi di mana nanti pandeminya bisa terkendali. Karena pengendalian pandemi kan menurunkan penularan. Salah satu adalah testing, lacak, isolasi, dan tetap mendorong orang tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan tangan. Itu harus terus saja digencarkan. Karena kadang-kadang orang sudah turun, kemudian, wah udah aman, nggak perlu pakai masker gitu. Kadang-kadang kekhawatirannya seperti itu. Seperti itu. Nah itu jangan dulu. Sudah divaksinasi, terus kemudian tidak mau pakai masker, jangan dulu karena banyak orang yang divaksinasi, jadi penularan masih bisa potensial terjadi. Dari penjelasan Pak Pandu tadi, kata kuncinya adalah persiapan jika kemudian tempat-tempat hiburan ataupun tempat wisata ingin dibuka kembali. Saya ke Bu Hana. Bu Hana, persiapannya seperti apa untuk kembali membuka tempat-tempat karaoke? Tadi saya sudah bertanya apa saja yang nanti akan dilakukan, tapi kan ini memerlukan waktu. Apakah memang para pengusaha siap dengan itu? Nah, jadi ini yang selalu saya sampaikan di momen saya bicara, yaitu saya sebagai ketua asosiasi, saya pasti bekerja sama dengan instansi terkait, dengan para pakar, saya mendengarkan arahan-arahan dari beliau-beliau, dan ini saya langsung teruskan kepada pengusaha. Nah, masalahnya pengusahanya ini akan mengikuti atau taat dan atau tidaknya, ini kan saya balik tidak maksa. Setelah itu saya bilang sama pengusaha bahwa saya tidak akan membackup, saya bukan membackup teman-teman pengusaha yang hanya ingin mau buka saja. Tapi secara moral dan tanggung jawab kepada masyarakat mereka tidak mau memikirkannya. Nah, disinilah keadilannya bahwa Pemprov itu akan membuka tempat usaha yang memang betul-betul telah ditinjau, protokol kesehatannya itu jelas, sesuai dengan protokol yang mereka lampirkan atau sesuai dengan panduan protokol dari kami. Nah, nanti yang memutuskan tempat tersebut dibuka atau tidaknya itu bukan hanya Dinas Pariwisata. Sana ada tim gabungan yang akan menilai apakah tempat tersebut sudah layak, betul memenuhi unsur kekuatannya secara protokol. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, kita jeda dulu. Pertanyaan saya selanjutnya, jika kemudian tadi Bu Hana mengatakan tidak ada kewajiban tertentu ya, tapi apakah kemudian ke depannya ada skema yang lebih spesifik lagi? Kita sama-sama menjaga agar penularan tidak terjadi, tapi faktor ekonomi juga tidak dilupakan. Kita akan berbincang usai jeda, tetap bersama kami di Newscast. Baik, kita lanjutkan. Saya ke Bu Hana Suryani, Ketua Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta. Bu Hana, kita berbicara mengenai teknis tadi yang sudah disiapkan, persiapannya juga tampaknya relatif cukup matang. Pak Pandu tadi mengapresiasi rencana penggunaan antigen. Tapi kalau misalnya ada pengusaha yang kucing-kucingan,
ada yang nakal, nyentilnya gimana nanti Bu Hana? Ya, kalau kita lihat kan kemarin juga buka beberapa tempat hiburan. Nah ini justru kemarin saya lihat dari TikTok juga lumayan terjangkau dalam tindak, walaupun betul saran itu adalah baiknya instansi itu bergerak dengan pembinaan juga, jadi teman-teman pengusaha. Nah tapi kan kembali, saya juga di sini menyuarakan, saya bukan menyuarakan pengusaha yang tidak mau menjauh kepada masyarakat, karena kita juga bagian dari masyarakat. Betul tadi Pak Pandu bilang, jangan sampai nanti gara-gara berapa yang nakal yang tersebut akhirnya nanti berdampak kepada teman-teman yang lain. Nah untuk itu kami juga nanti dari Aksija akan berperan aktif dalam mengkontrol teman-teman pengusaha yang secara kucing-kucing protokolnya nakal. Nah ini saya sudah sendiri bagaimana ada juga dari hand sanitizer saja mereka gitu kan diekspos dengan air biar irit. Artinya kan dari sisi mereka nggak ada will betul-betul untuk bagaimana kita menanggulangi COVID ini, penyebaran COVID. Nah, saya nanti akan meminta kepada Satpol PP dan instansi gabungan untuk betul-betul tegas, sehingga buat yang kucing-kucingan akan menjadi betul-betul bertanggung jawab dan menjalankan protokol. Seperti itu, Mbak. Saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, dalam penanganan virus ini memang konsisten terkait regulasi itu sangat penting, apalagi implementasinya di lapangan. Kita melihat bagaimana begitu banyak regulasi yang dikeluarkan, tapi pada saat penerapannya bermasalah, kerap sekali tidak konsisten. Untuk antigen misalnya, untuk ke kawasan Puncak, awalnya begitu gencar, hampir setiap jam, belakangan hanya jam-jam tertentu sehingga kemudian disiasati oleh masyarakat melintas pada saat tidak ada razia antigen begitu. Pak Pandu, berarti bagaimana kita menerapkan protokol ataupun mengawasi sistem ini secara lebih tegas? Ya, sebenarnya ini kan kita harus mengajak partisipasi masyarakat. Ini kan peran serta masyarakat memang dilupakan. Jadi kan tidak mungkin diawasi terus-menerus. Ya, jadi setiap anggota masyarakat itu harus terasa tanggung jawab karena apa dia harus melakukan itu, gitu kan. Jadi dengan demikian kalau kita menganggap setiap orang kalau aturan harus dilanggar, ya susah, gitu kan. Karena dulu ada pomio, aturan itu kan harus dilanggar, bukan dipatuhi. Nah, sekarang di dalam pandemi ini aturan itu sebenarnya untuk menguntungkan kita, bukan untuk merugikan. Jadi kalau kita mematuhi itu akan berbuah kepada kebaikan yang kita akan alami juga. Di mana kasus yang menurun kan suatu ketika dengan pandemi terkendali kan semua bisa kembali dalam kehidupan yang lebih merdeka lah, gitu kan. Kita kan ingin lebih tidak harus ketakutan seperti ini. Dan itu juga penting dalam ketika membuka kegiatan-kegiatan hiburan misalnya. Kita belajarlah dari pengalaman membuka bioskop, gitu kan. Itu pun pengusaha bioskop ketika diizinkan betul-betul bertahap, bioskop yang sudah siap mulai dibuka, itu pun juga harus meyakinkan masyarakat bahwa bioskopnya sudah aman dan sebagainya, dan tidak mudah dalam situasi seperti ini. Masyarakat juga masih khawatir. Nah, jadi kan kalau tidak hanya diizinkan saja, tetapi bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa tempat yang mau dikunjungi itu juga mematuhi protokol kesehatan. Dan ini kita harus belajar dari pengalaman itu, karena kita melihat kan kemarin pengusaha film dan sebagainya minta bikin surat ke presiden supaya industri film dan sudah industri ya. lainnya itu mulai didorong untuk bangkit. Sebagai mengajak presiden juga harus ikut nonton, gitu, untuk meyakinkan kalau presiden mau divaksinasi, kenapa nggak presiden juga ikut nonton supaya meyakinkan kepada masyarakat bahwa sekarang bioskop itu sudah mematuhi protokol kesehatan dan cukup aman untuk didatangi atau menjadi tempat pilihan untuk hiburan. Kalau sekarang saat ini Anda melihatnya bagaimana perilaku masyarakat kita?
Apakah sudah mulai tertib atau relatif karena sudah turun angka-angka penambahan kasus positif relatif lebih abai? Saya melihatnya abai gitu. Jadi Masih apakah abai? ini fatigue ya, lelah gitu kan? Kok nggak selesai pandeminya gitu kan? Ini yang menurut saya perlu ada promosi yang lebih menyegarkan, ya menyegarkan bahwa kita tuh belum selesai pandeminya. Dan kalau kita tidak konsisten, yang kita khawatirkan sekarang sudah terjadi penurunan, bagus sekali ya. Ini harus terus dipertahankan ini, terus menurun. Karena kalau tidak, nanti seperti di negara lain, naik lagi, terjadi gelombang kedua yang lebih tinggi. Dan itu lebih merugikan. Kita harus bersabar, ya konsisten. Yang penting kan konsisten menjaga bersama lah. Karena kan penularan kita udah tahu lah, penularannya dari orang ke orang, ya kan? Dan pakai masker. Semua orang hampir udah tahu nih cara penularan dan sebagian besar OTG. Dan yang perlu diwaspadai, bahwa sudah ada varian virus baru. Nah, varian virus baru itu ternyata lebih mudah menular. Tapi pencegahannya sama. Malah itu harus meningkatkan pencegahan yang sudah kita lakukan. Itu pakai maskernya betul gitu, pakai masker menutup hidung dan sebagainya, bukan hanya sekedar nempel di muka saja. Dan ini yang menurut saya harus disegarkan kembali bagaimana cara edukasi masyarakat dan mengajak masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. Nah, itu pertanyaannya Pak Pandu. Ketika Pak Pandu mengatakan relatif lebih abai saat ini, tapi banyak sekali keputusan-keputusan yang membuka peluang masyarakat untuk lebih banyak beraktivitas di luar. Pembukaan tempat karaoke misalnya, promosi-promosi di beberapa tempat wisata misalnya. Bagaimana kemudian mencari kesesuaian antara dua hal ini? Kalau menurut saya sih tempat-tempat hiburan, taman, tempat terbuka, mereka harus juga bagian daripada edukasi masyarakat. Jadi mereka tidak akan mengizinkan misalnya kalau ada masyarakat yang mau memanfaatkan tempat hiburan, tempat wisata yang tidak patuh pada protokol, ya. Jadi bukan hanya mencari keuntungan, tapi juga sekaligus mengedukasi masyarakat gitu. Jadi kalau ada orang yang lagi jalan-jalan di taman tidak pakai masker, ya disuruh keluar atau diperingatkan atau diedukasi, ya kan, supaya menggunakan masker. Jadi setiap orang sekarang bertanggung jawab untuk saling mengingatkan. Oke, baik, saya ke Bu Hana. Komitmen itu akan dipegang oleh para pengusaha jika nantinya tempat operasional ataupun tempat karaoke akan dibuka? Ya, itu yang saya dan saya kampanyekan kepada teman-teman pengusaha, Mbak. Dan kebetulan tamu-tamu di hiburan itu adalah fill up ya, saat itu tamu-tamunya itu adalah tamu-tamu peduli dengan kesehatan. Contoh, ada banyak dari dan general manager kita ke saya, tamu-tamu setelah karaoke akan mereka justru menanyakan bagaimana protokol di tempat Anda, apakah sudah kuat, apakah bagus. Minta dong foto, minta masih dari protokol COVID-nya. Nah, untuk itu ya sudah tahun lalu teman-teman membuat simulasi video call dari masuk terakhir. Nah, itu mereka sudah siapkan, itu bagian dari campaign mereka kepada para tamu-tamu. Dan saya di sini juga akan tegas kepada saya adalah oknum ya, hanya minta saya hanya tapi arahan-arahan dari kami, arahan dari instansi untuk salah penanganan dan protokol mereka baik, gitu. Itu tentang oknum. Makanya itu nanti kami juga yang instansi dalam menertibkan atau menginfokan ke teman-teman pengusaha yang tidak abai ada protokol. Karena kita semua tahu, jangan sampai nanti Kamis ya, kalau misalnya hiburan buka, lalu angka naik lagi, lalu nanti yang akan disudutkan dan dituduh lagi adalah
si hiburan malam. Itulah kami preventifnya. Saya secara pribadi membuat planning preventif ada kejadian seperti itu. Baik. Gitu. Baik, singkat saja Bu Hana, jadi kapan secara resmi akan kembali dibuka tempat hiburan karaoke di Jakarta dalam waktu dekat ini? Oh iya Mbak, itu nggak dalam pak ya saya bilang. Itu kembali keputusan ada pada Satgas Gabungan yang sudah survei tempat-tempat. Jadi dalam serta-merta Pak, tadi betul dibilang, nanti lebih baik step by step. Nah, ini juga step by step sepertinya akan terjadi step by step. Karena apa yang setelah audit oleh tim dia yang boleh dibuka. Okay. Kalau bagus dia nggak lolos, dia nggak dibuka Mbak gitu. Okay. Jadi ini akan ada step-step seperti itu. Oke, jadi belum ada kepastian ya kapan rencana secara resmi akan dibuka, tapi setidaknya lampu hijaunya sudah dikasih oleh Pemprov DKI Jakarta ya, begitu ya Bu Hana? Oke baik, Bu Hana terima kasih sudah berbincang bersama kami, Pak Pandu terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini di Newscast. Selamat malam. Selamat malam. Selanjutnya, unjuk rasa anti pemerintah Paraguay terus berlanjut setelah berminggu-minggu melakukan aksi protes. CNN Indonesia Newscast segera kembali.